Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Egi. Ini adalah video ketiga saya. Saya akan membahas tentang keberhasilan VBA 2C. Ini video saya buat karena di video sebelumnya ada bunda yang meminta saya untuk sharing tentang keberhasilan VBAC-nya seperti apa, karena sebelumnya saya share tentang tips-tipsnya. Nah, ini adalah kisah saya bagaimana berhasil VBAC. Bismillah, alhamdulillah, ketika saya tahu VBAC itu pernah dan ada orang yang bisa, maka saya searching tentang VBAC di YouTube, di sosial media, Facebook, Instagram. Nah, ketika di Instagram saya ketemu dengan komunitas VBAC. Di sana ada info seputar kehamilan, kisah-kisah VBAC. Nah, dari situ saya kepoin Instagramnya, kemudian baca-baca kisah-kisahnya, dan saya coba akhirnya DM untuk bisa masuk kelasnya bagaimana. Dan ternyata alhamdulillah pada saat itu juga sedang ada pembukaan untuk masuk WA grup VBAC. Alhamdulillah saya masuk. Ketika saya masuk di sana, ternyata banyak sekali yang bunda-bunda yang sama seperjuangan dengan saya, dan banyak juga bunda-bunda yang sudah berhasil. Di sana banyak yang sharing tentang keberhasilannya. Ada juga yang tidak berhasil gitu. Mereka juga menceritakan kisahnya kenapa tidak berhasil. Kemudian di sana pun saya diberikan PR harian. Jadi untuk khusus bunda-bunda yang ingin sekali VBAC itu ternyata tidak sama dengan bunda-bunda normal kebanyakan. Ternyata kita harus lebih keras, lebih giat, dan lebih gigih daripada bunda-bunda yang memang sudah normal sebelumnya. Kenapa? Karena ketika kita sudah sesar kemudian ingin normal, ada kemungkinan robek rahim, itu yang ditakutkan. Makanya ada hal-hal yang perlu kita jaga, hal-hal yang lebih harus kita gigihkan daripada bunda-bunda lainnya. PR-nya itu apa? Nah, PR hariannya itu makanan harus dijaga, makanannya harus makanan sehat. Kita pun harus bugar, setiap hari harus jalan, minimal jalan. Kalau bisa yoga, workout kayak gitu harus. Jadi meskipun hamil gak dilarang mager, tidak boleh mager, harus bergerak terus. Selain makanan sehat, harus bergerak terus. Ikhtiar langitnya juga kita harus banyak berdoa, tahajud, banyak ibadah-ibadah sunnah yang ditingkatkan lah, wajibnya diperkuat, sunnahnya ditambah lagi, seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan, tiap hari setelah sholat subuh saya akan keliling komplek, setiap hari keliling komplek. Dan di hari Sabtu dan Minggu spesial karena anak-anak dan ayahnya anak-anak libur, maka kita jalan-jalannya agak jauh ke pasar minggu atau ke tempat olahraga lainnya. Dan sesekali saya ikut kelas yoga, yang kemudian ketika dapat kelas tersebut di hari-hari kemudian saya terapkan di rumah. Kemudian makanan sehat, jaga makanan. Yang paling dijaga adalah tepung-tepungan. Hindari tepung-tepungan, banyak buah-buahan dan sayur, terutama protein tinggi ya. Dengan memaksimalkan makan makanan protein tinggi, kita bisa menjaga
luka sesar kita untuk tidak robek. Jadi kalau misalkan kita banyak makan protein, insya Allah otot-otot kita juga jadi lebih kuat. Nah, kalau nggak ada daging, setiap hari minimal 3 telur, telur rebus ya, telur rebus dimakan hanya putihnya saja. Setiap hari makan madu, habatus sauda. Itu sih teman-teman. Jadi pagi-pagi saya pasti minum madu, habatus sauda sama telur, 3 telur. Siangnya usahakan ada proteinnya juga, malamnya juga. Pokoknya hindari tepung-tepungan ya teman-teman. Kemudian saya mencari juga provider atau dokter yang mau menangani VBA 2C. Ternyata tantangannya luar biasa ya teman-teman. Tidak semua dokter mau menerima VBA 2C. Mungkin dokter akan menerima VBAC, tapi tidak banyak, atau saya bahkan belum menemukan dokter yang mau menangani VBA 2C. Karena di sini saya ditangani oleh bidan. Alhamdulillah saat itu saya konsultasi kepada bidan, bidannya sangat open minded dan mau membantu saya untuk kelahiran. Di kala dokter yang lain tidak ada yang mau, saya periksa tetap ke dokter untuk memastikan posisi bayi, posisi janin, terus air ketuban baik, semuanya baik-baik saja. Namun untuk pemeriksaan dan niat lahiran saya tidak di dokter, saya ke bidan. Di sini teman-teman tipsnya berdoa penuh sama Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan provider yang mau menangani kita, yang mau membantu kita. Saya di sini sangat bersyukur sekali karena ada bidan yang mau membantu saya. Saya bertanya kepada bidannya, kok ibu bidan mau membantu saya? Dan ternyata teman-teman, di sini pelajaran juga ya untuk yakin dengan apa yang kita putuskan, karena bidan tersebut menjawab karena melihat saya yakin. Saya sepertinya yakin bisa VBA 2C, jadi beliau ingin membantu. Tapi kalau melihat pasiennya tidak yakin, saya juga tidak mau membantu, katanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan semua bunda-bunda bisa yakin, percaya dengan kebesaran Allah yang katanya mustahil, tidak mungkin. Orang-orang bilang tidak akan bisa, tapi jika kita berharap hanya kepada Allah, insya Allah semuanya bisa dan mudah bagi Allah untuk membolak-balikan segala sesuatu. Jadi mari kita merubah kemustahilan dengan keyakinan. Segitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.